Roofcast, Mangrove Podcast. Oke, halo Kesematustik. Halo Mas. Halo Mas. Orang lama, orang baru semuanya. Bagus loh lagu kalian. Alhamdulillah. Makasih. Suka aku. Yang teks apa nih? Apa? Yang nulisnya. Tulis, nadanya, aransemen. Kalau sebagian besar aku, cuma kalau yang kayak drum, filler-fillernya tuh ada. Kalau drum tuh Ode, terus kalau kayak melodi mulai itu Fasil. Padahal kalian anak kelautan kan? Oh. Anak kelautan ya? Kelautan. Iya, kelautan. Kok bisa? Ya, hobi Mas. Hobi. Namanya hobi sih. Hobi ngulik-ngulik. Hobi ngulik. Oke, infonya selain kelautan, teman-teman ini kan juga masuk ke dalam organisasi yang namanya Kesemat. Saya tahu di Kesemat itu ada salah satu visinya yaitu campaign. Iya. Kampanye. Kampanye mangrove sebenarnya, Mas. Kampanye mangrove. Kenapa kalian milih musik? Iya, coba. Iya. Pasti. Sebenarnya enggak ke musik juga sih Mas, banyak kita di Risma juga banyak bisa melalui kayak kampanye langsung, turun ke jalan ya, mungkin salah satunya kampanyenya ya dari musik ini juga kita bisa inovasi lah Mas. Tematik nih. Tematik spesial. Kalau teman-teman tahu ya, musisi tematik di Indonesia selain kalian tuh ada banyak. Ada banyak banget. Iya, Iwan Fals ini. Iwan Fals, Efek Rumah Kaca. Nah, itu. Iya. Mereka berani loh bikin tema-tema yang mungkin musisi-musisi sebelumnya nggak kepikiran karena Tidak umum. Ya tidak umum. Apa sih yang kalian baca? Kok bisa nyiptain lagu seperti itu dengan lirik-lirik yang menurut saya tuh susah dibedah? Apa ya? Gimana? Kalau dari aku sendiri kan paling inspirasinya ya ini sih Mas. Kalau baca buku ya jujur belum terlalu dalam kayak Kode kalau aku. Cuma kayak inspirasi itu lebih ke lihat film terus kalau diksi biasanya ya aku ambil memang dari beberapa buku-buku yang pernah aku baca kayak karyanya D. Lestari kayak gitu-gitu tuh aku kalau influence yang mempengaruhi aku buat bikin lirik tuh ERK terus Bara Suara tuh aku itu bagus juga tuh kalau bikin lirik soal tematik tuh jago. Terus ya itu sih paling Ya pas pertamanya awal itu bikin lirik yang Kumis dari Kamis itu di Rembang malah kita ya. iya kita di Di Rembang di posisi Rembang tahun 2019 ya. 2019. Ada kisah di balik lagu itu mungkin bisa ceritakan? Sebenarnya tuh Kumis dari Kamis tuh sebenarnya cuma lagu ini Mas. Tahu kalau di Kesmat ya pokoknya ada open recruitment gitu, ada salah satu rangkaiannya tuh Pentas seni ya. Iya, pentas seni gitu kan. Lihat ini ya, lihat kondisi pesisir di sana. Lihat kondisi pesisir di sana, terus kayak Rembang nih ya? di Rembang, di Pasar Banggi. Pasar Banggi itu Yang yang nggak mau jembatan kayak merah. orang ngover gitu kan nggak mau kan. Nah, itu banyak yang over tapi Banyak yang cover apa? Enggak, maksudnya kalau kita ngover lagu kan kurang kayaknya kalau kita pentas seni gitu. Ya kita Bikin waktu itu bikin lagu. pentas seni terus kayaknya bikin lagu aja lah. Apalagi Daripada- ada inspirasinya. Nah, apalagi waktu itu ya aku pribadi ya terinspirasi di kawasannya Rembang itu. Ya memang ya mungkin memang di Rembang salah satu mangrove yang cukup lebat ya, tapi itu hanya beberapa aja tuh, tapi selebihnya tuh kayak kok kurang gitu, kayak ada yang kurang apa ini. Terus ya dari keresahan itulah ya aku bikin lirik Kumis dari Kamis kayak gitu. Untuk liriknya si Kumis dari Kamis ini bisa dibedah nah. Ya coba ya. Biar saya juga paham nih. Apa sih yang ingin kamu sampaikan? Aku tahu kau takut dibabat habis hingga meringis, tak perlu kau menangis. Nah itu sebenarnya tuh lebih ke ya kondisi sebenarnya mangrove saat ini kayak Nggak cuma di Rembang? Nggak cuma di Rembang. Di Rembang? Setelah dari Yes. Rembang inspirasi, terus kamu mengglobalkan kondisi mangrove yang ada di Indonesia yes saat bener ini? Iya. bener banget. Aku tahu Kau takut dibabat habis hingga Siapa? meringis. mangrove-nya, Mas. Masnya yang babat siapa? Nah oknum kita Nggak kok bisa bilang gitu? Siapa yang babat? Ayo ini. ya Fakta kalian yang temukan lah. fakta ya. Ya. Kalau berdasarkan
sejarah juga ya. Kalau dulu kan pernah ini ya, pas Di- zaman-zamannya tambak. Introduksi tambak tuh, Mas. Nah, Di tuh tambak awal udang. 90-an ya? 90-an. Di mana tuh? Di Jawa. Di Jawa, di Jawa. Pantura sih waktu itu. Pantura pakai. itu. Jadi secara besar-besaran itu ada alih fungsi yang Ya dulunya benar itu memang ada ya. mangrove dibabat hingga meringis jadi tambak udang. Nah, lebih menghasilkan buat masyarakat yang ada di sana karena mereka berpikir ya mangrove itu ya dalam tanda kutip nggak ada fungsinya waktu itu dulu ya. Kalau Terus sekarang mulai akhirnya- sadar sih. sekarang Sekarang orang-orang pesisir kan sekarang tertekan terus ya. Baru sadar fungsi pentingnya mangrove kalau udah habis. Udah baru sadar. Oke. Ya berarti sampai masyarakat. sekarang sih Mas Mardian kayaknya ya sampai sekarang ya Sampai sekarang. Sampai Gimana sekarang. tuh? Gimana tuh? Di pesisir Semarang juga ya di pesisir Semarang itu tekanan di pesisirnya tinggi sih Mas. Alam atau masyarakatnya yang belum peduli atau gimana? Mungkin otoritas lainnya juga ya otoritas lain yang di kota Semarang itu rata-rata milik swasta yang pertama terus peruntukannya juga Ya. belum jelas ya gitu jadi bisa jadi lahan-lahan yang ada di pesisir itu bisa berubah sewaktu-waktu jadi tambak ataupun jadi Benar. tempat industri yang baru. Ya kayak di Maron Mangrove Edupark. Kalau Oh ya, Pantai Maron itu. MEP, Ya, MEP. dulu sempat viral tahun 2016-17 itu sempat viral Maron Mangrove Edupark. Dulu wisata mangrove terkenal, kemudian tutup. Bandara. Karena, ya, alasannya Burung. dekat sama apa namanya? Militer. Bandara Militer. militer ya. Ya, Oh. takut mengganggu Hmm. aktivitas di situ, makanya ditutup. Baik kemudian. Telah kami tebarkan biji-biji kehidupan, menyemaimu sampai lebat seperti kumis di hari Kamis. Nah itu, maksudnya apa itu? Banyak yang bingung sih, banyak yang tanya, apa tuh seperti kumis di hari Kamis? Itu tahu nggak sih kalau Islam tuh ada sunnah Nabi kalau hari Jumat Sampai tuh situ mikir ya. kalau suruh nyukur hari Jumat tuh kalau dicukur Sunnah Nabi Mas. sunnah Oh, Nabi ya, itu ya. Mas tahu. Kalau cuma. Nah, berarti kan pas Kamis tuh berarti lebat-lebatnya kumis kan. Ya itu Oh, nah, jadi tuh kita ya apa pengin Mangrove-nya tuh kayak kumis. ya waktu saat di hari Kamis seperti kumis di hari Kamis. tapi kan Waktu- saya itu kan dicukur sama orang-orang. Ya, makanya cuma ngepas ketok sih. Ya kalau mau diambil filosofis ya gitu Mas. Maksudnya pengennya ya kayak kumis dari Kamis nggak ada kumis dari Jumat ya. Oke, udah ada respon dari netizen teman-teman. Ada beberapa. beberapa coba siapa we? Teman-teman ya tonton dekat. Nah, gimana responnya gimana Masa. setelah dengar itu? Ya disetel terus Mas. ada sesuatu yang mau disampaikan mereka gitu. Apa ya kalau aku dulu yang kumis di hari Kamis ya, yang kumis di hari Kamis itu ini sih ada yang sempat bilang ini persis lagunya ERK, ada yang bilang Nah, gitu-gitu gitu, loh, ya. ada yang lebih ke situ sih, tapi ya nggak masalah sih karena memang inspirasinya dari situ dan ya namanya pendapat ya Betul. bebas aja sih. Tapi kebanyakan mungkin komennya mereka bedah lirik per lirik ya. Jadi mungkin yang baik ditanyain tuh kumis di hari Kamisnya itu sih. Itu apa sih kumis di hari Kamis gitu? Menurut kalian lirik kalian keras nggak? Nah itu. Monggo. Menurut kalian keras tidak? Harus lebih keras sih. Kurang keras ya. Keras. Gimana? Menurut aku enggak keras ya. Nggak keras, Enggak. enggak. Ya cukup keresan-keresan aja ya realitasnya aja kayak gitu. Ya entah itu mereka merasa tersindir atau enggak ya nyatanya gitu kan. Gitu. Ya lebih ke situnya aja. Enggak juga kayak nyalain pihak ini, nyalain pihak itu enggak sih. Mantap memang. ya. Nah, Memang kita menggambarkan realita yang ada. Enggak Iya. explicit konten ya. Bukan. Atau mau bikin. Boleh. Oke, sekarang gini, tapi fakta lain berbicara. Ternyata pemerintah, swasta, NGO pun sebenarnya peduli. Oh, gitu. Sebelum kalian nyiptain lagu. benar. Serius. Peduli Peduli gimana bisa? Mangrove. Sudah. Sebelum kalian nyiptain lagu Hijau Lebam dan Kumis di hari Kamis. Dari Kamis. Nah, ketika lagu kalian menyinggung mereka, apa yang akan kalian lakukan? Oh, itu ya. Karena fakta mereka, ya mereka sudah peduli, sudah
action dulu untuk gitu ya. rehabilitasi mangrove atau pengelolaan kawasan pesisir ya atau pemberdayaan masyarakat. Nah itu gimana? Ada yang mau jawab? Maju lah. Kamu lah. Kamu Kamu expert. Lu ini belajar dewasa kan kalian umur berapa nih? 21. 20. Dua-dua. Wis temu. Aku coba wis. Ya misalkan memang kenyataan seperti itu pun ya nggak masalah, itu bisa jadi warning aja sih buat semuanya ya, terutama ya buat berbagai kalangan. Ya tanggapannya masnya kenapa harus tersinggung dengan itu? Masih ada yang masih belum beres gitu. Nah, masih ada berarti yang belum beres. Ada kritik dalamnya gitu. Meskipun ya udah nyatanya ya belum maksimal. tuntas atau Nah, masih ada masalah. masih banyak di masalah mana, gitu. Menurutku ya sama sih, kayak kritik tuh kan bisa keluar dari keresahan, misalkan ini gagas, awas jangan di bawah sini, kalau di bawah sini nanti atapnya ambrol gitu kan. Ya terserah gagas mau pindah, mau di situ terserah, mau di jalan itu urusannya dia. Aku cuma bilang awas jangan di bawah ini, soalnya ini mau jatuh atapnya gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kami menyampaikan aku ya, ini loh mangrove tuh belum beres gitu loh. Mau dibiarin mau dibiarin terserah, mau diurusin Yang penting terserah. kita gitu. udah ngingetin. Kita udah ngasih warning tadi kayak ini ada sesuatu yang nggak beres di pesisir, ada banyak masalah. Ya kita ingin ya apa ya, walaupun memang ya contohnya aja kayak ini deh lagunya siapa ya, ngingetin Munir itu. Tahu? Efek rumah kaca. Ya efek rumah kaca untuk Di ya Aku di udara. Ya. Ya walaupun di udara sudah terciptakan, apakah Kasusnya Munir ya? kasusnya Munir sudah tuntas? Tuntas. Ya, Belum. kan belum juga Belum. kan. Belum. Nah itu tuh sebenarnya untuk warning kita aja tuh loh, untuk ya hampir sama seperti itu Sama. fungsinya. Kayak kamisan. 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 Yang kita yang teman-teman kita yang berjuang di setiap hari Kamis pakai baju hitam. Sampai hari ini apakah masalah dari pelanggaran HAM udah selesai? Kan belum juga. Tapi paling enggak ada kamisan pun aja belum selesai. Jangan sampai kamisan nggak ada gitu loh. Kita harus tetap ngingetin. Kita harus belajar mungkin masa lalu, sejarah kayak gitu. Ini kan udah single kedua nih. Single kedua. Terus tadi menurut kalian kurang keras. Kurang. Ya sifatnya Aku mas, aku kurang keras sih ya. Nah, untuk single berikutnya pengen dikerasin. Monggo. Tadi kan masih pakai kiasan ya mas? Ya, Maksudnya betul. satir Ya, gitu. kalian kan nantinya bisa jadi menimbulkan gerakan sosial lewat musik, ya kan? Pasti kalian bisa mengumpulkan massa, Iya. iya kan? Lewat lagu Slang, kalian. kayak slang. Iya kan? Slang. Kan contohnya slang itu, maksudnya banyak lewat lagu-lagu dia. Kan? Banyak orang yang benar ikut terjun di lapangan untuk membela apa yang dikatakan slang, dan lagu ini kan sifatnya satu arah, ya kan? Satu Iya. arah. Satu arah. Iya. Doktrinya satu arah. Satu arah. Ya. Betul. Kalau menurutku kembali lagi ke masing-masing persepsi, tetap kita paling tetap akan menyampaikan fakta-fakta aja sih. Fakta-fakta. Lebih ke fakta-fakta. Dan tidak melanggar konstitusi. Iya. Dan Sejauh kita tidak melanggar konstitusi sebagai warga negara ya.